Bapak Ibu jemaah sekalian, malam ini seperti biasa kajian kita setiap pekan Jumat malam Sabtu, dan alhamdulillah barokah suasananya dalam keadaan rintik-rintik hujan. Mudah-mudahan ini hujan Allahumma sholli ala Muhammad bukan memberikan mudarat tapi memberikan manfaat. Sedikit malam ini saya ingin membahas tentang sholat. Secara garis besar bahwa sholat itu kita harus tahu tentang rukun-rukunnya. Apa itu rukun? Satu hal yang sangat penting kita ketahui, kalau tidak dikerjakan maka sholat tersebut batal. Secara umum bahwa rukun sholat itu ada 13. Tetapi di dalam keterangan yang lain menjadi 17. Kenapa jadi 17? Karena ada tumakninahnya. Dari 13 ini dibagi 3. Yang pertama disebut dengan istilah rukun qalbiyah. Yang kedua yang disebut dengan rukun qauliyah. Dan yang ketiga rukun fi'liyah. Jadi kalau di dalam kitab-kitab fikih sudah jadi umum kalau sholat itu adalah secara syariat ya perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Jadi yang perlu kita ketahui yang pertama yang pokok dulu ini yang masalah rukun. Sebab di dalam hukum fikih yang namanya sholat itu salah satunya kudu tahu mana rukun mana sunnah. Maka dianggap tidak benar kalau dalam sholat yang rukun dijadikan sunnah, yang sunnah dianggap rukun tuh gak boleh. Makanya kita perlu ngaji itu, perlu tahu itu seperti itu. Apa itu rukun qalbiyah? Rukun qalbiyah itu cuma satu, yaitu niat. Yaitu rukun yang ada di dalam hati. Jadi niat mana di hati, di mulut mah lafaz. Mau dilapazin boleh, nggak dilapazin juga boleh. Ya, ya nggak apa-apa, ayo sambil gegaras dah. Ya, banget itu masya Allah. Dan tahu yang ada telurnya itu paling suka gitu. Jangan sampai kehabisan. Apa namanya itu? Apa persoalan? Risol. Ya. Jadi kalau ada orang yang menentang bahwa usolli itu bid'ah, usolli itu tidak ada contohnya, silahkan saja. Kalau saya pribadi dari kecil diajarkan orang tua saya, apa saya mengikuti mazhab Syafi'i. Suka melafazkan tuh sholli fardhol maghribi, sekedar lafaz pun tidak mengganggu sholat dan tidak membatalkan sholat. Contoh, umpamanya pas suhar langsung Allahu Akbar, nggak pakai usolli nggak masalah, nggak perlu kita debat, nggak perlu kita justice. Wah, subhanallah Wahabi ini, ya, nggak perlu, ya. Yang perlu dibahas itu kalau begini, ya, Allahu Akbar, usolli fardhol maghribi. Nah itu baru dibahas tuh. Itu mazhab dari mana itu? Tapi kalau selama masih di luar sholat sebelum takbir, boleh kita melafazkan usolli itu. Pun tidak, ingat niat mah wajib, rukun adanya di hati. Kita mengucap dalam hati itu kan pasti bisa PRT. Allahu Akbar. Selama Allahu Akbar takbiratul ihram teh kita mengucap tuh hati kita. Sengaja saya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh dan seterusnya. Ya, jadi persoalan lafaz tidak perlu diributkan. Menurut mazhab Syafi'i boleh. Nah, di dalam keterangan yang lain dalam niat ini takbirnya yang tul itu artinya panjang, dilamakan Allahu Akbar sampai beres. Tapi ada juga ini yang niatnya kadang-kadang dari rumah sambil jalan gitu kan. Begitu masuk masjid langsung Allahu Akbar, terserah itu juga. Saya nggak mau komen nih hari ribet urusannya.
Padahal di dalam fikih salah satunya di Safinatun Najah itu ada an-niyatu qasdus syai' bi fi'lihi. An-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah menyengaja sesuatu yang disertai dengan pekerjaan. Jadi niat dengan pekerjaan bareng. Jadi dari rumah berangkat udah niat saya sholat maghrib 3 rakaat di masjid dengan Allahu Akbar. Ada juga yang begitu. Ada juga yang begitu ya. Tapi kalau saya pribadi menganjurkan kalau kita biasa pakai lapat sholli fardhal maghribi gitu kan. Allahu Akbar. Jadi lidah, lisan, nafas nyambung ke hati. Itu yang bagus tuh. Kalaupun tidak gak apa-apa. Tapi usahakan Allahu Akbar. Selama takbiratul ihram itulah hati kita berniat atau menyengaja sholat. Ada yang minta ABC. Ini didengerin ke sini. Sekarang hari mau dia sih ya. Ya, Masya Allah ada cabai. Pajero mau berbunga-bunga itu. Nah, ya, jadi rukun qalbi itu cuma satu niat, bos. Anu kedua rukun qauli. Rukun qauli itu yang diucapkan, yang dibaca. Yang pokok ini mah yang pokok. Yang pertama takbiratul ihram. Jadi kalau sholat tanpa takbiratul ihram, gak batal, gak sah batal. Itulah takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena ini takbir yang tadinya halal jadi haram. Ngomong awalnya sebelum sholat halal. Kalau sudah sholat mah haram ngomong. Bergerak nggak boleh kecuali kalau punya hajat, punya keperluan. Ya, mana contohnya? Namanya lagi sholat, ya kebetulan ada orang gila gitu lewat, ya orang gila, orang buta. Orang buta kalau dibiarin dia nyemplung nih. Ya, kita pegang tangannya, kita tarik biar nggak celaka. Tapi jangan ngomong, kalau ngomong batal. Atau menggeserkan posisi ketika kita menjadi makmum, posisinya posisi makmum berdua, ada jamaah satu lagi mundur, itu namanya gerakan karena hajat, ada keperluan. Tapi kalau lain dari itu nggak boleh. Ya, lagi liatin cicak pacaran itu nggak boleh. Cicak pacaran dilihatin, apa jatuh, apa uplak dilihatin, nah itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi takbiratul ihram pun ada ketentuannya. Allahu Abdul jalan dipanjangkan. Kemudian nyambung dengan kalimat akbar. Baknya nggak boleh dipanjangkan. Nggak boleh Allahu Akbar. Nggak boleh. Ada aturannya baca takbiratul ihram juga. Ya, takbiratul ihram itu disebut rukun qauli. Wajib. Kalau nggak baca takbiratul ihram, hukum sholatnya batal, mutlak, ini nggak perlu diperdebatkan lagi. Yang kedua apa? Baca Fatihah. Di situ di dalam fikih cuma baca Fatihah. Dijelaskan ulama Fatihahnya kudu bener. Nanti di kitab Safinah itu ada tuh. Ya, saya nggak mau bahas fikih soalnya udah ada ustaz kiainya. Takutnya nanti rancu. Makanya saya ngaji gelabegan gitu. Ya, khawatir nanti. Nggak mau saya. Cuman saya pernah baca gitu ya. Di dalam kitab Safinatun Najah itu ada pasal bab khusus membahas tentang Fatihah. Ya, dari mulai bismillah sampai waladhdallin, membahas tasdid Fatihahnya ada berapa? Ada di Safinah itu. Ya, mungkin udah pernah kali kebuka kebahas oleh ustaz oleh kiai. Atau yang suka ngajar Safinahnya, Pak. Mungkin Ustaz Jenal gitu kan, mungkin ya. Jadi Fatihah itu la sholata liman lam yaqra'u bi qira'atil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Ya, maksudnya termasuk orang yang bacaannya tidak tahsin. Roh tasdidnya hilang gitu kan, nggak boleh di Safinah. Ar-Rahmanir-Rahim dibaca Ar-Rahmanir-Rahim, nggak boleh. Ini sopir bis nih, telepon buat besok. Jangan aja dah. Ya, buat besok acara ziarah.
Jadi kalau ada tasdidnya dihilangkan, iya dibaca iya karena buru iya karena nasta'in. Dalam Safinah nggak boleh. Rohnya itu harus tasdid benar, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya. Jadi Fatihah itu perlu dibenerin. Saya hampir 5 bulan dulu di Abah Soleh Mahmud, pondok pesantren Al-Quran Pusat Banten, yang guru utamanya udah meninggal, Syekh ya, yang kemarin kita ziarah itu. 5 bulan Pak, Fatihah apa ya kalau ganti-ganti, nggak boleh ganti-ganti ya. Di BIP mah baru baca Fatihah 3 kali kayak tahu ya, udah bosan Fatihah lagi. Orang belum bener belum berhenti Fatihah. Makanya setiap ngaji saya Fatihah dulu ya, pembangat Al-Fatihah baca gitu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi rukun sholat, rukun qauli teh yang keduanya baca Fatihah ya. Kemudian apa lagi? Baca tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal mah sunnah. Tahiyat awal mah sunnah, yang wajib mah, yang rukun mah tahiyat akhir. Ya. Nih bacaan salat yang wajib. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Ini bacaan Nabi, ucapan Rasul memuji Allah ketika Isra Mi'raj. Makanya kalau kita lagi sholat itu seolah-olah kita lagi mi'raj. Makanya kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi kalau kita sholat dengan khusyuk, seperti kita di surga berhadapan dengan Allah. Lalu Allah jawab, assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi jawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Langsung malaikat bergemuruh mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tahiyat wajib tuh. Di tahiyat akhir wajib hukumnya. Kalau yang pertama sunnah. Kalau yang pertama tahiyat, salawatnya cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cukup. Enggak pakai wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, udah cukup sampai situ. Bagaimana kalau kuat yuk? Nahan hitut. Ayam ngaluarkeun angin teu kuat sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, itu selesai langsung assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Itu boleh. Ya, karena kalau ditahan nggak ketahan, jebol bahaya. Nggak pakai selesai, nggak apa-apa. Yang penting sampai sholawat. Ya. Kenapa? Karena yang rukun berikutnya baca sholawat. Rukun qauli itu baca sholawat. Dan sholawat itu ada di tahiyat. Baik tahiyat awal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid. Terusin doanya. Allahumma ya, inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ada lagi redaksi hadis yang lain, wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal innaka hamidum majid ya muqallibal qulub. Mau diterusin boleh? Sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Baru rukun berikutnya apa? Baca salam. Rukun tuh assalamualaikum warahmatullahi. Baru nengok. Jangan ini baru assalamu udah nengok, nggak boleh, bisa batal salatnya. Ya, ngucapin salam itu berarti udah sampai assalamualaikum. Kalau baru assalam udah nengok begini batal salatnya. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau dipanjangin, kita baca doa tuh as'aluka ridhoka wal jannah. Kau sengaja-kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Selesai itu sholat. Nah sekarang kalau bacaan di ruku, di sujud itu sunnah, tapi jangan dianggap sunnah kemudian dilewatkan. Yang penting yang tadi aja dah. Baca Fatihah, baca takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyat, baca salawat, baca salam.
Rukun qauli yang pokok cuma 5 pokoknya. 5 doang. Betulnya mah enggak berat salatnya, ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu maksudnya. Enggak dibaca juga enggak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi boleh. Enggak dibaca juga enggak apa-apa. Rabbi ighfirli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Boleh enggak dibaca ge. Yang penting di rukun kedua, ketiganya apa? Rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah itu ada 7. Apa itu? Gerakan. Pertama berdiri. Ini yang pokok, duluan berdiri kalau mampu. Tapi dalam fikih nanti dibahas kalau nggak mampu berdiri duduk. Kalau nggak duduk berbaring. Kalau bisa berbaring dengan isyarah. Kalau nggak bisa dengan isyarah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sholatin bareng-bareng. Berarti udah mati. Kan kita kadang-kadang baru diimpus kita udah kagak sholat. Ya, karena jatuh kayak bengkak mamanya di bengkak kita nggak sholat. Benar nggak sholat kan? Gitu, misalnya Allah ke ngerti berat tuh, di hampura waktu kita gitu. Padahal harus jadi buntu gitu benar nggak sholat. Aduh, kuat tai sujud nyut. Nyatong bari nantung bari diuk, PRT, Allahu Akbar. Berdiri di Allah ini, Allahu Akbar, rukuk. Kan gitu, sami Allahu liman hamidah, bangun, Allahu Akbar, duduk dikit sujud, begitu. Kalau duduknya seperti paparan juga sama, cuma begitu. Kalau berbaring, bagaimana berbaring? Ada yang miring, ada yang celentang, ya, pakai gerakan kepala begitu, turun naik, ya. Kalau miring bisa miring dikit, miringin lagi sujud. Bayangkan ini seperti sholat gitu. Namanya nggak bisa pakai kedipan mata, melotot berdiri, merem dikit ruku, merem sujud. Udah nggak bisa banget nih, berarti talqinin li la ilaha illallah. Tapi kan kita mah kadang-kadang ya Allah, jangankan maaf ada uzur syar'i, lagi sehat seger buger, masih banyak umat Islam yang kagak sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf, jangan pada tersinggung. Walaupun zakat, haji, berkali-kali umroh tiap tahun, puasa tiap tahun, puasa sunnah, tapi kalau kagak sholat mah, wah, pahalanya nol, pahalanya nol. Sebab kenapa? Sholat itu angka 1, Bu. Angka 1. Setelah angka 1, 0. Supaya jadi nilai, maka kalau 01 ada sholat, 1 berarti 10. Ada 02 jadi 100, ada 03 jadi 1000. Ajar 0 ke ngajejer sampai Cipes, sampai Cikarangpas, tapi angka hiji mah artina. Duit Pak cenah aya berapa? 0 aya 10. Diharapna angka artina. Sabaraha duit eta? Ya sakitu. 0 mantap lamun ngaon bae ke ibadah lamun teu salat mah lapur eueuh. Mantap urang ulah sampai ninggalkeun jangan sampai ninggalin salat. Saya berkah di beruntung banget nih pas hari ini kita kedatangan tamu Pak RT. Ya, ikut hadir berarti itu kajian supluk hadir. Karena RT-nya langsung hadir. Ya, luar biasa. Berkah Pak RT lamun sehat mah keur aya keur dambel mangga dihaturan linggih ya di setiap giliran malam Sabtu. Mungkin malam Sabtu depan di gangnya Paripai, Gang Barokah. Karena gang yang sering banget ada pengajian di situ. Termasuk juga gang kongres di situ. Ya, gang tempat pokok dan kagak beres-beres. Itu berdiri ya, berdiri tegak menghadap kiblat. Itu yang qauli, yang fi'liyah itu. Kemudian apa lagi? Ruku. Kemudian apa lagi? Bangun dari ruku namanya i'tidal. Lalu kemudian sujud. Nah itu fi'liyah. Duduk di antara dua sujud lagi. Itu namanya fi'liyah. Tapi ingat, diiringi dengan tumaninah. Makanya kemudian di dalam fikih dijelaskan ada 17 tuh, ada tumaninahnya. Tumaninah teh Pak rukun. Jadi kalau sholat kagak tumaninah kagak sah. Titik. Nggak ada ulama yang membantah. Ya, antara gerakan contoh, bangun dari sujud, ketika duduk di antara dua sujud, dan tidak tumaninah, batal. Allahu Akbar, langsung sujud lagi.
Moro-moro kan bapak baca Rabbi Firli Warhamni sampai 8 kali itu. Saya terutama ibu-ibu saya sering perhatiin gitu ya sholatnya. Udah berdiri nyungsep lagi gitu. Saya sering gitu. Makanya di rumah Andin sering saya tegur. Andin sering saya tegur. Andin, itu kalau ruku baca 3 kali yang sempurna. Gitu kan. Saya perhatikan kan kalau suka sholat. Kadang berjamaah dengan saya. Kadang-kadang saya perhatikan jangan ngejar jangan ngebarengin imam. Minimal ada jeda sedikit imam bangun baru kita bangun. Gitu. Ya. Jadi nggak boleh nggak tumanina. Tumanina itu artinya tumpak nini ngeran. Salah ya. Salah. Oh, berarti kalau gitu cek nenek-nenek sakinah itu. Salah jeung aki-aki geungeuna. Ayo maunya. Maka dingin ya. Tumanina itu berhenti sejenak maksudnya. Nih, Pak RT sholat tapi ruku. Ya, sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Berdiri dulu sebentar, tegak dulu. Ya. Walaupun enggak baca mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd atau baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Boleh? Allahu akbar. Nikmat Pak kalau sholat kalau seperti itu nikmat. Gurih lah bukan nama sholat itu. Gurih kalau kita benar-benar hayati bacaannya tumanina nikmat. Makanya saya kadang-kadang bingung kalau sholat kayak tarawih gitu ya di Jawa gitu kan ada 7 menit gitu. Kira-kira yang punya penyakit ampek Pak yang boleh tadi. Punya penyakit sesak napas kan yang 7 menit tuh. Katanya ini mah tarawih. Tarawih kan nyantai. Justru tarawih itu istirahat sholat yang dikerjakan secara santuy. Nggak perlu ngebut tarawih mau diketeng juga boleh. Habis 2 rakaat selesai gitu kan. Aduh pegel banget nih capek rehat dulu. Boleh tarawih mah. Boleh tarawih mah habis 2 rakaat bawahnya aduh capek nih minum dulu. Ngopi dulu. Boleh tarawih mah. Nggak kudu langsung dari awal sampai akhir. Enggak. Uang berjamaah aja kan nggak diwajibkan jamaah tarawih. Uang sholatnya sunnah. Masa berjamaahnya wajib kan aneh. Ya, Nabi aja nggak tarawih berjamaah sampai selesai. Kenapa? Khawatir dianggap wajib. Makanya diteruskan oleh Umar bin Khattab daripada terbelah-belah, terkelompok-kelompok udah jadi satu kita berjamaah. Begitu. Ya, jadi tarawih itu sholat yang nyantai. Makanya di satu masjid itu kalau sholat tarawih maaf Pak setiap jamaah ada air minum. Satu-satu. Supaya apa? Habis sholat assalamualaikum dia minum gitu kan. Apalagi imam wajibun kunut. Ayat cairun talamun mah garimun ikoro. Tadi saya khutbah di villa Allah Pak. Ya, di mimbar siapin air gitu di bawah. Habis khutbah pertama, khutbah kedua, langsung sholat imam kan agak nginum kan kering tenggorokan. Habis sholat baru saya ngomong, Pak, kan berkali-kali saya kalau khutbah siapin air. Aduh, Pak. Aduh, guys. Ya. Ngomongnya itu capek Pak, ngomong kan, terus khutbah, terus sholat kan ngimamin, tenggorokan kan kering. Ya, kalau nggak bulan puasa Ramadan kami siapin santri itu di bawah, ya nanti imamnya apa, khotibnya yang ada, nggak usah disebutin gitu. Masjidnya mah, soalnya Ustaz Pakat kita tahu, apalagi Bu Siti tahu banget, nggak usah dikasih tahu. Terus nyambung ke sono, ya. Tuh, ini tentang rukun fi'liyah. Jadi harus tumanina. Jadi ada ruku, ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud, ada duduk iftiros. Nah, duduk iftiros juga ada yang berbeda pendapat. Ada yang iftiros itu seperti tahiyat tapi tidak tawarruk. Hanya menduduki kaki kiri, pinggul sebelah kiri. Ada juga yang ditumpangin yang kiri di bawah, yang kanan di atas. Kalau legam kita praktekin, ya. Bagaimana yang boleh nggak masalah, nggak bikin batal tuh. Cuman yang nggak boleh itu kalau kita sedang sujud, kaki ujungnya kiri kanan nggak nempel, itu baru. Sebab anggota dari sujud itu ada 7. Jidat, jabhah, sunnah dengan hidung.
Kalau yang hidungnya mancung ya, kalau yang pendek jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Ya. Itu maksudnya tidak lebih ke depan, hidung ke belakang. Jangan dipaksain itu di jangan ya. Kemudian yang kedua telapak tangan kanan kiri. Tuh, ini anggota sujud. Anggota sujud. Sujud itu rukun. Anggotanya 7. Kalau dari rukun itu anggotanya salah satu tidak nempel, batal sholatnya. Kalau yang sholatnya normal. Kemudian 2 lutut. Nah ini 2 lutut sama 2 ujung kaki. 2 ujung kaki dan sunnahnya dirapatkan. Nih jempol kiri jempol kanan ketemu gitu tuh rapat. Tapi ada yang engkang kan? Engkang nggak masalah, nggak batal, dan itu bukan rukun. Cuman bagusnya dirapetin supaya menjaga. Maaf ya, kadang-kadang kan ada yang pakai sarung agak ngatung, celananya cuma sempak. Pas nonggeng celana kakinya begini kan kelihatan sampai ke paha sini. Ya, aurat lelaki kan lutut ke atas. Kalau ininya kelihatan sih nggak masalah. Tapi kalau sudah ke sini kelihatan itu aurat. Tuh, makanya laki itu pakai sarung plus kolor. Ini kadang-kadang kolor kagak sempak kagak. Begitu sujud teh pistolnya ngegandul. Aduh, kata gua pengen gua tariknya pelatuknya. Kalau ditarik pelatuknya itu, bunyinya keras itu. Wah, karena revolver ya kaliber 17 kili. Ya, itu. Emang boleh gitu, pamanya Pak sholat pakai sarung, tapi nggak pakai sarung. Lah boleh. Enggak bikin batal nggak masalah. Cuman kan sul adab. Ya. Coba Pak RT dinas pakai sarung dinas Kaimah Lurah. Itu pakai sempak pakai kokol. Kumaha perasaan eta. Ibu-ibu juga boleh sholat pakai mukena doang, boleh. Asal nutup aurat, nggak pakai BH, nggak pakai celana, nggak pakai dalaman, boleh. Tapi kan sul adab. Mau menghadap Allah kok kayak begitu. Itu pakai kutang-kutang aja. Ya. Coba ibu menghadap Kaimah RT, pakai baju daster tuh pakai kutang cek RT. Wow. Bu, ada penampakan ini. Lah ibu perasaannya bagaimana? Adem meriah, adem anyep, wes. Ini juga perlu perhatikan adab dalam sholat ya. Kemudian, nah itu anggota kalau diangkat, makanya saya pernah di BIP lihat. Ada orang sujud, tapi sujudnya bukan begini Mas Adi, bukan begini. Nah, bukan begini ketika sujud, tapi begini nih. Ininya ditumpangin. Ya, kaki kanan ditumpangnya di kaki kiri. Jadi ini nggak nempel nih, nggak nempel. Tuh, bagaimana sholatnya? Saya jatakan maaf. Ya, kalau batal rukunnya apa? Sujudnya berarti batal. Karena paket, nggak bisa. Ya, nggak bisa batal. Ini nih maksudnya Pak Muten ya, Pak Jamal. Ini kan sujud nih. Loh, ada yang begini nih. Ada yang begini, ini nggak nempel begini. Tuh, ini batal Pak. Yang benar tuh begini. Nah kan, begini nggak apa-apa. Coba asalnya begini, rapet. Nah itu Pak. Ya, kalau mau praktek mangke. Eta ditekuk. Enggak ditekuk, dia begini. Nah begini. Ini kanan, ini kiri. Kiri yang ke bawah, tapi ditempelin di sini. Nah itu nggak boleh. Yang benar tuh begini. Nah, gitu ya. Begini yang benar. Bukan begini. Nah, gitu. Awas hati-hati. Betulan persis di belakang saya. Ya, akhirnya karena khusus sholatnya. Kenapa nggak khusus ya orang kelihatan? Ya, nah itu. Ya, jadi ini penting. Kemudian apalagi selain daripada tadi sudah ruku, sudah sujud dan seterusnya. Ya, ada 2 kali sujud kan? 2 kali sujud itu juga rukun. Yang tidak kalah pentingnya di dalam fikih itu yang disebut dengan tartib. At-tartib itu rukun daripada sholat, atau bahasa kita mah berurutan. Dalam ibadah, tartib itu pokok rukunnya. Wudu tartib. Kan gitu. Haji tartib. Ya, kemudian sholat tartib. Walaupun dikerjakan semua rukunnya, kalau tidak tertib tetap batal. Contoh wudu. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, Allahu Akbar, ceker heula dikumbah. Allahu Akbar bamanya. Baru naik ke tangan, baru naik ke kepala, ke kuping, baru muka terakhir.
memang semua dikerjakan, tapi kalau tidak tertib batal. Kan gitu. Kita juga kan kalau pakai pakaian itu kan ada tertib. Ya, yang tertib itu pertama baru yang dalam dulu. Kan gitu, luar. Jangan yang luar baru dalam, itu malah Spiderman apa Batman. Superman. Celahnya dibuka ya. Itu. Nah, terus persoalan banyak yang nanya sama saya, terutama ibu-ibu ya. Pak, katanya kalau perempuan mah kan sholatnya nggak kelihatan, artinya kalau itu tuh tubuhnya kan untuk mukena gitu. Bagaimana posisi tangan? Tangan perempuan mah walaupun sendirian, umpamanya di rumah luas, bisa aja begini, tetap kudu rapet. Itu saya bilang. Kenapa? Karena ada yang perlu dijaga. Buah melon perlu dijaga. Ya, kalau laki kan begini. Ya, kemudian telapak tangannya ada di mana? Ada di muka kiri kanan sebelah telinga gitu. Ya, posisinya begini. Tuh. Ya. Begitu. Nah, bukan begini. Itu pokok naik puncak tuh. Jangan, nggak boleh begini tuh. Nggak boleh. Tangannya harus seperti ya. Nih, di sini. Tuh, nggak boleh. Ya, posisinya. Nah, itu. Kemudian kalau sujud, yang benar yang mana? Ada yang bilang katanya tangan dulu, ada yang bilang kaki dulu. Yang utama kaki turunin. Ya, turunin baru tangan. Dan tangan harus sentuh tanah. Itu. Yang Abdul kalau bangun bagaimana? Bukan begini, tapi begini. Ada kan yang begini itu? Ya, ada. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak pakai cincin mah. Kan kata Pak Jamal pakai cincin, belimut eta. Mungkin nyari. Terus Pak Jamal. Gini nih. Tuh, ya. Tuh, ada yang begini, saya lihat banyak. Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi yang saya tahu dari kecil belajar ya, bangun mah begini tangannya. Ya. Mau satu jari juga nggak masalah. Ya, itu mah gently mah. Namanya saking saktinya sholat. Allahu Akbar. Mantap banget. Ya, yang benar mah begini. Tuh. Terus angkat tangan ketika takbir. Ini juga dipersoalkan. Bagaimana sih? Ada yang begini. Ada yang kadang-kadang pelit banget. Ada, terserah. Tapi yang benar mah dua telapak tangan menghadap ke kiblat, posisinya di atas bahu, posisinya di samping telinga kiri kanan, itu yang benar. Allah, nah begini. Allahu Akbar. Tangan kanan dulu yang turun tuh sunnah tuh. Baru diletakkan di atas. Kan kalau kita kan bareng, Allahu Akbar bareng. Kalau yang benar mah Allahu Akbar. Nah ini yang turun yang kanan nih, baru diputar sedikit, setengah aja. Ya kalau nggak biasa bingung memang. Allah. Wah, jadi mutar ya. Itu. Saya emang kebiasaan katanya Pak. Allahu Akbar. Nggak masalah. Ya Allahu Akbar. Allah. Ini turun begini. Nggak masalah. Ya. Itu. Jadi tangan di sini. Posisinya di mana? Nah, ini juga macam-macam kan? Ada yang di dada. Begini. Ada yang begini. Ada yang begini di atas ulu hati, di bawah dada. Nah, di sini. Ya, ada juga yang di samping begini, nggak masalah. Ya, ada juga yang begini. Ada Allahu Akbar. Oh, besar. Ya, enak banget ini, santai soalnya. Kok di sini banget, Mas? Langsung aja, Pak. Kalau gatel kan gampang udah dekat. Ya. Tuh, ada yang ke bawah juga nggak masalah. Kayak Imam Hanafi apa Hambali ya. Jadi Allahu Akbar begini saja nggak apa-apa. Kulit hitam ya, begini nggak apa-apa. Jangan dipersoalkan. Ya, begini nih. Nggak masalah. Tuh, ya. Tapi tentu saja kalau bagi kita yang suka ngimamin, apapun kalau kita sholat di satu tempat jadi imam, kita harus ikuti kebiasaan di situ. Kalau biasanya begini, jangan begini, nanti rame masalahnya. Makanya pembangat, maaf ke satu kampung, kebiasaan sholat pembangat, Allahu Akbar, suruh imam. Jangan pakai yang begini, di situ mah begini, rame pasti. Kamu suruh imamin, sholatnya begini sih. Oh, itu ada meeng, ada meeng mah kan,
Ya. Jenazah pun sama diposisikan seperti orang sholat, di tangan di sini. Kalau nggak bisa, posisinya di sini, rapetin ke sini, dibungkus itu. Boleh. Ketika jenazah itu umpamanya posisinya udah begini, udah jangan dipaksa ke sini. Ini mau dipaksa, sampai diurut, sampai ke bawah, dibawa ke ceper. Wajib maaf, gotong-gotong gitu. Itu sah, terus mau. Kan lengan udah bisa kira. Payah ada ngepungkan. Kata Pak Haji yang ceper, sorry, saya gak ngurusin jenazah yang begini. Gak usah Pak, gak usah dipaksa, kasihan. Ya, maaf kan ada saya pernah ngurusin jenazah yang kaku ya. Karena memang lama, terus gak bisa Pak, pakai air juga udah gak bisa. Udah ngerapuh, tangannya juga udah gak bisa diangkat gitu. Ya udah, dirapetin aja. Ya. Terus kaki agak ngengkang, kita tahan dikit-dikit dorong, terus diikat biar nyatu. Begitu gak masalah. Ya. Ini sekelumit sedikit kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang persoalan yang berkaitan dengan masalah sholat. Karena sholat kita perlu diperbaiki lagi. Ya. Terutama di dalam maaf ya, ketika kita sedang sujud, awas tuh ya. Sujud itu tidak boleh bobot badan ditumpahkan ke kepala semua, nggak boleh. Makruh. Dibantu lutut, dibantu tangan. Tapi juga jangan diangkat, artinya nganggang. Cuma nempel dikit Bang. Ibarat kalau pakai sejadah, sejadahnya rada dekok lah. Ketindih gitu kan. Sejadahnya agak ngelow gitu. Tapi juga jangan tangan pemainnya nggak nahan, kaki nggak nahan, semua ada beban di pala. Rio, nyawa dia tuh. Nah, gitu. Rio teta, pasti pusing ya. Nah, kemudian maaf nih, tentang ruku, bagaimana nih? Megang lutut, ya. Yang dipegang lutut bukan betis atau bukan paha. Saya pernah lihat orang sholat begini. Ya, ada yang gua yang pegang ini, yang benar ini yang dipegang lutut. Megangnya begini, bukan begini. Nah, begini tuh. Pegang. Nah, ini perlu diperbaiki. Kemudian ketika tahiyat, nah begini, ya langsung aja ada yang begini. Nanti pas asyhadu an la ilaha illallah, angkat tangan kirinya di atas di sini, bukan begini. Kan ada yang begini. Begini nih tuh. Yang benar begini di sini numpang nih, rapetin gitu kan. Jangan begini. Nanti ada musik begini lagi. Nah ya, batal itu sholatnya. Tuh ya. Ya. Yang kanan sakit bisa diganti yang kiri. Buat putus. Nah ini tentang isyarah ya, tentang bab isyarah. Jadi kalau umpamanya ininya kena mesin, buntung segini, nggak diisyaratkan pakai ini, tetap seolah-olah ada, seolah-olah telunjuknya ada. Walaupun buntung, maaf kan ada yang buntung, saya punya jamaah segini buntungnya Pak. Ya, sholat biasa sholatnya begini, numpang aja di sini. Tapi cuma segini nggak ada jari-jarinya. Jadi bagi bayangannya seolah-olah ada telunjuk. Disunahkan ketika asyhadu an la ilaha illallah, kita melirik ke telunjuk nih, melirik sampai selesai tahiyat, mata kita mandangnya di sini. Di sini nih, ini sunah nih. Ya, asyhadu an la ilaha. Pertama ke sana, begitu asyhadu an la ilaha illallah. Lirik, ini dilihat terus sampai selesai. Gitu ya. Nah kalau gerak-gerakan itu kan ada yang berpendapat makruh hukumnya ya, makruh. Kalau mazhab Syafi'i kan lebih dari 3 kali batal, gitu kan. Menggerakkan satu anggota tubuh yang tidak perlu, itu ya. Kalau teman kita ada yang begini nggak masalah ya. Ada juga kan yang kadang-kadang lambat, ada yang cepat, ada yang ke samping gitu kan. Ada juga karena pusing kali ya, diputer gitu. Ada juga begitu. Itu mah urusan, itu mah mazhab, itu mah pendapat, itu mah istihad, silakan. Yang penting kita berguru kepada guru yang memang ya guru saya ya, guru saya ya itu yang diajarinya ya Fathul Muin, Fathul Khalil, Sabinatun aja, fikih dasar gitu. Ya, itu fikih-fikih yang sering kita dengarkan oleh ustaz-ustaz dibahas. Gitu ya. Kalau saya berguru kepada gurunya yang kayak gitu ya insya Allah benar ya, insya Allah dipertamukan oleh beliau itu ke atas gitu
Ya, saya nggak secara khusus membahas itu karena memang sudah ada orangnya, sudah ada bidangnya, supaya tidak nanti maaf, kok kata Alban tadi mau begitu, kata Ustaz begini, nah ini mana yang benar, nanti malah umat yang bingung. Ya. Cuman saya mah yang kayak gitu ada yang global, yang penting-penting kita rapiin, bacaannya kita rapiin, gerakannya kita rapiin, ya. Kemudian kalau kita bangun dari ruku, sempurnakan berdirinya, gitu kan. Berdiri sebentar dulu, jangan dulu turun, namanya tumanina, duduk dulu, gitu kan. Namanya duduk di antara dua sujud, duduk boleh begini kakinya, atau boleh satu yang begini, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak perlu direbutkan. Atau ada yang disebut iftiros itu duduk tayat awal, tawarruk namanya duduk tayat akhir. Tawarruk itu kaki yang kiri ke bawah, ya, dilipat, kemudian yang kanan ditekuk, kemudian pinggul ini nyampe ke lantai, itu namanya tawarruk atau duduk tahiyat akhir. Nah, itu diantaranya sedikit kita bahasanya tentang sholat, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat sambil kita belajar apa itu tadabbur bacaan sholat. Nah,